Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anakku semua kelas 9 yang saya sayangi dan saya banggakan, semoga anakku semua pada pagi hari ini tetap sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT. Saya harapkan tetap menjaga kesehatan sesuai protokoler, cuci tangan, kemudian sering berdoa kapanpun dimanapun berada, minimal membaca sholawat. Anakku semua, kita melanjut pertemuan kemarin bab 2 atau KD2. Kita pada pertemuan keempat kita akan bahas tetap pokok pikiran. Kemarin sudah kita bahas pokok pikiran dalam pembukaan D45 yang alina pertama 2, sekarang ketiga dan keempat. Agar lebih baiknya kita doa sederhana aja. Ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini betul-betul membuat ilmu yang barokah manfaat baik di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anakku semua, kita lanjut aja pada pagi hari ini ya. Kitab tujuan pembelajaran ada 4, menganalisis pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemarin sudah kita bahas pokok pikiran pertama, kedua. Sekarang menganalisis pokok pikiran yang ketiga dan keempat anakku semua pada pagi hari ini. Kemudian ini pokok pikiran dalam D45 sudah kita tuntaskan 2 pokok pikiran. Kita mulai lanjut yang ketiga dan keempat. Ini kita menginjak pada pokok pikiran yang ketiga. Pokok pikiran ketiga yang berbunyi negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan azas kerakyatan dan permusawaratan strip perwakilan. Ini menginspirasi atau mengarah kepada pembentukan lembaga-lembaga negara. Jadi pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Ciri khas masyarakat Indonesia itu apa? Di samping gotong royong, yang paling baik harus kita pertahankan seperti ini. Suka bermusyawarah mufakat. Musyawarah bagaimana? Kalau ada masalah atau sesuatu yang menyangkut kepentingan orang banyak, itu dibicarakan bersama-sama. Dalam rumah tangga disebut namanya rembuk, di lingkungan juga rembuk desa, lingkungan RT, RW, dan seterusnya. Musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama, sehingga selalu jalan damai ditempuh. Karena apa? Kalau tidak ada musyawarah mufakat langsung diambil keputusan itu aja, pasti akan menimbulkan suatu konflik atau masalah dalam masyarakat. Bahkan keputusan itu tidak akan diterima oleh masyarakat. Di pokok pikiran ini juga menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya apa anak-anakku semua? Kedaulatan di tangan rakyat artinya kekuasaan tertinggi itu dari suatu negara itu berada di tangan rakyat. Buktinya apa? Buktinya pada waktu pemilihan umum. Baik pemilihan umum untuk memilih kepala daerah atau memilih lembaga-lembaga legislatif di pemerintahan. Yang kedua, pokok pikiran ini merupakan dasar politik negara sekaligus penjabaran dari sila keempat. Jadi sudah jelas dasar kehidupan bernegara yaitu musyawarah mufakat. Nanti saya tayangkan gambar-gambar dari kegiatan inti sila dari pokok pikiran ketiga. Jadi singkatnya anakku semua, ini pokok pikiran ketiga menginspirasi daripada ciri khas bangsa Indonesia. Kalau ada masalah diselesaikan dulu dengan cara yang baik, yaitu musyawarah.
musyawarah mufakat dimusyawarahkan kok masih saling pertahankan pendapat. Contoh, anakku dalam kelas, waktu kenaikan kelas, setelah itu satu kelas akan mengadakan syukuran. Ada yang satu usul mengadakan rekreasi, contohnya ke Frigi, pantai selatan ke Frigi. Yang satunya tidak setuju, ingin ke Ngantang, Malang. Nah, tidak bisa diambil keputusan baru cara musyawarah mufakat kedua, yaitu cara voting atau pilihan suara, sehingga keputusan harus dijunjung tinggi. Kalau nanti voting yang menang adalah ke Frigi, maka anak-anak yang ke pilihan ke Ngantang juga harus menyadari, mengikuti. Begitu sebaliknya, putusan dimenangkan rekreasi ke Ngantang, tapi yang ke Frigi juga menyadari. Ini contoh pokok pikiran yang ketiga. Kemudian anakku, kita lanjut. Di pokok pikiran ketiga ini dalam mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan perwakilan. Ini dibuktikan, saya sampaikan tadi, pemilihan umum di Indonesia dulu adalah sistem perwakilan. Sistem perwakilan bagaimana? Jadi untuk memilih presiden dan wakil presiden, maka rakyat membentuk suatu lembaga dulu. Dulu namanya juga tetap MPR ya. Rakyat pemilu milih MPR, baru MPR inilah yang memilih presiden. Ini namanya sistem perwakilan. Setelah perkembangan demokrasi di Indonesia pada waktu reformasi, akhirnya berubah demokrasinya, pemilihannya secara langsung. Jadi presiden langsung dipilih oleh rakyat pada waktu pemilihan umum. Ini namanya rakyat memilih langsung dari presiden, namanya secara langsung. Itu ya. Jadi pokok pikiran yang ketiga, inti yang kedua seperti ini. Terlanjut, seperti yang di atas bacanya sudah tidak perlu kita sama, negara berdaulat rakyat. Kemudian pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia, mengedepankan musyawarah untuk mufakat, untuk menyelesaikan suatu masalah atau persoalan, baik persoalan dalam keluarga, persoalan di sekolah, di lingkungan RT RW, di desa, masyarakat, apalagi bangsa dan negara. Nanti kita lihat gambar-gambarnya juga ada di ini. Di intinya kita harus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak kalau punya masalah dengan teman, tidak boleh melakukan kekerasan. Contoh, uangnya dipinjam, katanya 1 minggu dikembalikan, tidak dikembalikan, diminta belum diberi, langsung kekerasan, temannya dipukuli, itu tidak boleh. Harus secara baik-baik. Kalau baik tidak bisa, ya disampaikan ke orang tuanya, sehingga orang tuanya akan mengganti. Ini adalah cara atau inti dari pokok pikiran yang ketiga. Untuk menyelesaikan masalah apapun di lingkungan manapun, dasarnya musyawarah mufakat. Ini dengan musyawarah mufakat, maka kalau dalam satu keluarga segala persoalan diselesaikan dengan petung, rembuk, omong-omongan, musyawarah, maka keluarga itu akan kuat. Kalau ada masalah diam aja, tidak pernah diskusi dalam satu keluarga, ya keluarga itu juga akan lemah. Di lingkungan sekolah juga demikian, selalu koordinasi. Di lingkungan masyarakat, apalagi bangsa dan negara. Maka moto ini utamakan musyawarah mufakat, maka Indonesia makin kuat. Indonesia yang mana? Ya Indonesia di sini
cagaknya, dasarnya dalam keluarga. Kalau anakku besok ingin melanjutkan ke SMK, aliyah maupun SMA, maka petung musyawarah dengan bapak ibu dalam keluarga, sehingga putusannya pas, tidak ada rasa yang disakiti. Itu ya. Jadi kita biasakan kalau mau punya masalah dengan kakak, adik, bapak, ibu, teman, harus berusaha. Solusinya adalah musyawarah mufakat. Contoh musyawarah dalam keluarga seperti ini. Membicarakan anaknya tamat SD, mau sekolah MTS atau SMP, atau mau ke pondok. Nah, ini diskusi. Contoh diskusi dalam keluarga atau musyawarah keluarga, sehingga keluarga itu menjadi kuat, jadi harmonis. Kalau keluarga sudah tidak harmonis, orang tua tidak senang dengan anak, anak tidak senang dengan orang tua, ini cukup berbahaya. Kelihatannya sepele ini anak semua, ini kita coba ya, kita laksanakan betul dalam kehidupan keluarga. Karena keluarga itu pondasi, dasarnya kehidupan bangsa dan negara. Kalau keluarga di Indonesia rusak semua, maka Indonesia juga menjadi rusak, masa depan bangsa menjadi suram. Semoga anakku jelas semua ya. Contoh kegiatan musyawarah di lingkungan sekolah, keluarga sudah, dan masyarakat ya. Nih kita lanjut contoh di sekolah. Ini diskusi wali kelas, contohnya ya, akan mengadakan kegiatan apa. Nanti kunjungan, kalau sampan sudah kunjungan ke pabrik-pabrik atau home schooling dan seterusnya. Ini contohnya pengarahan di wali kelas, diajak bersama-sama. Jadi guru atau wali kelas tidak boleh memaksakan kehendak dan muridnya. Pokoknya kamu harus mengikuti ini. Kita program rekreasi ke Borobudur, rekreasi kembali, atau sekal ke Singapura contohnya. Nah ini tidak bisa, harus diputuskan bersama. Daripada sudah putusan tapi tidak bisa dilaksanakan. Ini contoh musyawarah di lingkungan sekolah. Contoh lagi, kita sudah melaksanakan pemilihan pengurus OSIS ya. Pemilihan pengurus OSIS juga inti aplikasi dari pokok pikiran ketiga, musyawarah mufakat. Kalau musyawarah mufakat diputuskan yang jadi ketua OSIS Sinta, ada yang minta Adi, ada yang minta Gunawan, maka akhirnya pilihan suara. Ini aplikasi penerapan pokok pikiran yang ketiga. Kemudian kita lihat, nah ini gambar penghitungan. Sudah dilakukan pencoblosan, baru dihitung secara terbuka, disaksikan oleh banyak teman maupun bapak ibu guru maupun bapak kepala sekolah. Ini adalah aplikasi penerapan pokok pikiran yang ketiga. Kita lanjut, ini di RT RW juga demikian. Waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa, contohnya ini juga penerapan aplikasi pokok pikiran ketiga, musyawarah mufakat. Kalau dilakukan musyawarah mufakat satu desa, tidak mungkin kita rembuk omongan satu desa jumlahnya penduduk 3000 kumpul omong-omongan, nggak mungkin. Maka perlu diadakan pilihan suara atau pemilu. Ini pun juga kelanjutan daripada musyawarah mufakat. Ini tingkat RT. Terlanjut, ini juga demikian, merembuk desa di balai desa, membicarakan PKH contohnya, membicarakan kaitannya dengan apa itu? Kaitannya dengan kegiatan masyarakat. Kita lanjut, kemudian Undang-undang dasar atau pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 yang berkaitan
dengan pokok pikiran ketiga tadi, yaitu Undang Pasal 22E ayat 5, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Jadi kaitannya pokok pikiran ketiga saya cuplikan pasal 22E ayat 5. Jadi pemilu Indonesia yang menangani independen tim, yaitu KPU, Komisi Pemilihan Umum. Ayat 6-nya ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dalam undang-undang. Ini dasar sekilas saja anak semua. Ini contoh sidang tahunan MPR. Nah, ini suasana sidang. Ini untuk mengambil satu keputusan. Untuk mengambil satu keputusan. Ini dalam pemerintahan. Setiap putusan apapun dibicarakan bersama, apalagi zamannya reformasi. Sekarang undang-undang cipta kerja aja ini masih pro kontra. Banyak anggota masyarakat yang belum bisa menerima. Ini contoh aja. Lanjut, contoh ini juga sidang yang lain di lingkungan pemerintahan. Kemudian anak-anakku semua, kita lanjut pada pokok pikiran keempat. Pada pokok pikiran keempat yang terakhir ini ya. Kira semoga anakku jelas semua. Kalau tidak jelas bisa japri Pak Roni. Saya 24 jam siap. Sudah tahu nomor saya ada di live ini, silakan. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini bunyi pokok pikiran keempat. Ulasannya kita bawa di sini. Visi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan sila 1 sampai ke 5 Pancasila. Nah, pokok pikiran ini yang pertama negara persatuan sudah kita bahas, keadilan sudah. Yang ketiga kerakyatan, yang keempat ini ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Intinya apa anak seman? Pokok pikiran keempat ini mengandung nilai-nilai ketuhanan dan misi kemanusiaannya untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan secara umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, yang terakhir ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan kita lanjut nak semua, perbandingan pokok pikiran yang ketiga tadi sudah kita bahas. Sekarang yang keempat, negara berdasar atas ketuhanan Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 45 harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan negara untuk memelihara budi pekerti, kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral yang luhur. Hal ini menegaskan pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Inti pokok pikiran yang keempat adalah nilai-nilai ketuhanan dengan juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ini penting sekali kalau dalam Islam, hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan kita dengan Allah dengan ngalim, dengan baik, khusyuk, ibadah. Tapi jangan sampai lupa hubungan manusia rusak. Dengan tetangga tidak baik, dengan keluarga tidak baik, maka menjadi cacat, tidak akan sempurna dan menghalangi kita akan masuk surga. Tapi juga sebaliknya, hubungan sama manusia baik, bagus, ahli ibadah, bagus sekali, tapi orangnya habibullah, tidak pernah ibadah, itu juga celaka. Yang baik, habibullah, habibulnas, seimbang, semuanya baik. Ini ya. Lanjut,
Nah ini pokok pikiran keempat, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar adil beradab. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila pertama dan sila kedua. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil beradab. Adapun beberapa contoh pasal UUD 45 yang merupakan penjelmaan dari sila pertama kedua Pancasila 1 pasal 29A sampai pasal 28J. Intinya mengatur tentang hak asasi manusia. Anak-anakku bisa melihat Undang-Undang Dasar 45, bisa dibuka ya, pasal 8A sampai 8J. Nanti bila tidak jelas, kurang paham, silakan japri Pak Roni. Pak, pasal 28B atau 8C atau E saya belum paham, nanti akan saya jelaskan. Yang kedua terkait pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Indonesia ini intinya menolak terhadap komunis. Tidak boleh warga negara Indonesia anti Tuhan. Tidak boleh bangsa Indonesia anti agama. Negara berdasarkan atas ketuhanan jelas. Dasarnya negara Indonesia adalah ketuhanan. Ketuhanan di Indonesia dilanjutkan pada pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Jadi kita bertuhan melalui agama. Kalau bertuhan selain melalui agama tidak bisa. Jadi agama bagaimana? Sesuai agama yang dianutnya di Indonesia ada 6 agama. Tuh. Terus kita lanjut pokok pikiran keempat tadi. Pengertiannya tergantung pikiran satu, takwa. Jadi intinya itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa menurut agamanya masing-masing. Kalau takwa menurut agama Islam, menjalankan perintah-perintah dari agama Allah, agama Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui kitab suci Al-Quran. Nah itu. Kemudian meninggalkan larangan yang dilarang oleh agama Islam kita tinggalkan. Itu menurut versi Islam. Kemudian kita lanjut, kaitannya dengan pasal tadi sudah, kita lanjut aja. Nah ini contoh kerukunan umat beragama di Indonesia, hidup rukun, bahkan terkenal dengan nama Tri kerukunan umat beragama. Tri pertama, kerukunan di dalam satu agama. Sama Islam harus rukun, sesama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan seterusnya juga rukun. Kalau tidak rukun terjadi konflik. Kalau konflik perselisihan akan mengganggu perjalanan pembangunan bangsa Indonesia. Maka pentingnya kerukunan umat beragama. Contohnya lagi kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Kalau kita mengoreksi kelemahan perbedaan orang lain, pasti yang terjadi akan pertikaian. Maka kita harus mau menerima perbedaan yang ada di sekitar kita, baik dalam keluarga, orang tua, anak, masyarakat, bangsa dan negara. Alhamdulillah anakku semua, semoga anakku tetap sehat, semangat dalam cita-citamu, semoga juga dikabulkan Allah. Tetapi syaratnya anakku tetap berbakti kepada orang tua, berbakti sesuai dengan kemampuan. Kalau bapaknya profesinya jualan di rumah, ya membantu orang tuanya. Orang tuanya ke sawah, membantu orang tuanya ke sawah. Tidak usah gengsi, tidak usah malu. Itu jalan menuju sukses mulia kepada Allah maupun kepada orang tua. Demikian, semoga Anda paham. Kita baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.